aja ya? Oh iya ya. Nanti kalian aja Bu. Ya. Oke ya, nggak apa-apa. Yang di sini sehat semuanya? Tetap jaga kesehatan ya. Harus banyak minum air putih. Kenapa? Karena sekarang banyak yang sakit nih. Jadi kalau kita banyak minum air putih akan terhindar dari penyakit-penyakit ya. Jaga juga jalan, jangan sampai berkerumun banyak-banyak ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Mana ketua kelasnya? Ya, pimpin doanya dulu saya. Siap ya. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Cerita imajinasi. Kemarin kita sudah belajar cerita imajinasi kan? Sudah. Nah, hari ini adalah kelanjutannya, yaitu menulis cerita imajinasi. Sanggup menulisnya? Iya, kita mulai nanti ya. Sebelum kita mulai, kita nyanyikan lagu dulu ya. Supaya apa? Supaya rasa cinta kita kepada negara kita. Apa negara kita? Indonesia. Supaya rasa cinta kita makin tinggi kepada negara kita. Yuk, semuanya berdiri sih semuanya. Melalui PowerPoint ini namanya PowerPoint. Maka nanti kamu peserta didik mampu menyusun kerangka imajinasi berdasarkan gagasan kreatif peserta didik, mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan secara tulis, mampu juga menyunting cerita imajinasi dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan, dan yang terakhir mampu menyajikannya cerita imajinasi ini dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan serta menjunjung tinggi nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, selain tujuan ini juga ada juga manfaat dari kita belajar cerita imajinasi. Ini manfaatnya. Ada dua nih manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan daya imajinasi. Tahu imajinasi? Iya, khayalan kita. Jadi kita tingkatkan lah
lagi. Yang kedua, kita menjadi lebih kreatif dalam berpikir. Karena nanti kalau sudah kita pandai menulis cerita imajinasi, kita jadi mampu kan menulis-nulis yang lainnya. Bagaimana cara menulisnya? Nanti akan Ibu ajarkan ya. Oke, nah. Semalam kan kita sudah belajar mengenai cerita imajinasi juga ya kan? Nah, Ibu akan mengulangnya kembali. Nah, ini Ibu ada 4 pertanyaan. Siap-siap ya, bagi ada yang tahu nanti silakan angkat tangannya. Bisa? Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita imajinasi? Ada yang tahu? Iya, coba Kak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan ya. Nah, pertanyaan yang kedua, ciri-ciri cerita imajinasi. Ada yang tahu? Iya, silakan. Satu, ada dua perilakunya dari kehidupan nyata dan tidak nyata. Iya, betul Kak. Iya, betul. Nah, yang ketiga, struktur cerita imajinasi. Ada yang tahu? Iya, coba Kakak. Orientasi, komplikasi, resolusi. Iya, ada 3. Orientasi, kita ulang. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Tepuk tangannya. Yang keempat, bagaimana kebahasaan cerita imajinasi? Iya, coba Kakak. Dialog ada maknanya dan menggunakan kondisi. Iya, ada dialog. Ada nggak dialognya? Ada. Saya tepuk tangannya. Udah pintar semua ya, udah paham mengenai apa itu cerita imajinasi. Nah, sekarang nih, Ibu punya sebuah foto nih. Ada yang tahu nggak nih foto apa nih? Iya, Harry Potter. Siapa nih yang pernah nonton atau baca nih tentang Harry Potter? Iya, bagus sekali. Kamu nonton atau baca bukunya, Bang? Nonton. Iya, Harry Potter ini ada dalam bentuk novel dan ada dalam bentuk film. Harry Potter ini cerita tentang apa ya? Siapa yang sulap, sihir. Iya, betul sekali. Nah, kita tonton sama-sama ya. Nanti kita akan analisis mengenai isi dari cerita imajinasi ini. Nah, ini harus ya kita dengar sama-sama filmnya.
lagi. Apa judulnya? Harry Potter dan Batu Bertuah. Nah, sekarang ditanya ya, apa sih unsur keajaiban yang ada dalam buku Harry Potter? Siapa yang bisa? Keajaibannya apa? Keajaibannya apa? Angkat tangannya, coba. Ayo, iya, coba kamu. Iya, Harry Potter bisa terbang. Ada lagi yang lainnya? Iya, coba. Iya, dan dapat mengeluarkan api dari tongkatnya. Itu ajaib nggak? Ajaib. Nah, kalau tadi keajaibannya, nah sekarang coba strukturnya. Ada yang tahu strukturnya? Yang pertama orientasi. Siapa nih yang tahu orientasinya apa nih? Orientasi cerita imajinasi ini. Ya, orientasinya apa? Siapa yang tahu? Yang lain coba, yang ada yang tahu? Iya, coba ya. Iya, Harry Potter yang tinggal dengan paman dan bibinya ya. Iya, betul nggak paman dan bibinya? Iya. Kalau komplikasinya, apa komplikasinya? Iya, coba. Harry mendengar batu bertuah dan ingin menemukannya. Iya, jadi si Harry Potter ini mendengar cerita mengenai batu bertuah dan ingin menemukannya. Itu awal mula masalahnya. Setelah itu, dia mencari nggak batu bertuah itu? Iya. Ya solusinya apa nih? Siapa yang tahu? Iya, coba kamu lihat solusinya apa? Iya, jadi dia melawan penyihir jahat. Siapa nama penyihir jahatnya? Iya, Voldemort. Bagus. Dan dia dapat menyelamatkan nggak batu bertuah tadi? Iya. Voldemortnya bagaimana? Hancur ya? Hancur kali ya? Hancur lebur ya? Iya, bagus sekali. Udah pinter nih sekarang ya. Oke. Nah, tadi kan udah paham nih membuat cerita imajinasi. Berarti mampu nggak membuat cerita imajinasi? Mampu. Mampu? Oke. Nah, ini ada gambar yang akan ibu berikan kepada kalian. Coba ketua kelompok yang sudah ibu pilih semua. Coba. Ketua kelompoknya pilih gambar mana yang mau dipilih untuk kelompoknya. Iya, kamu? Iya, bagus. Iya, nah. Nah, dari gambar itu nanti silakan kalian kembangkan menjadi sebuah cerita imajinasi. Oke. Nah, ibu bahas dulu. Untuk yang kamu dapat gambar apa sayang? Keledai dan petani. Kira-kira keajaiban apa nih yang mau kamu buat? Dari kelompok kalian ada yang bisa jawab. Kira-kira keajaiban apa nih? Iya, orang ini mau buat keledai sama petaninya bisa berdialog, berbicara ya? Mau ajaib nggak tuh? Iya. Kalau kamu? Dia dapat jam. Apa ini dapat jam? Rencananya mau dia makan sayang? Dia mau buat arloji yang ajaib-ajaib yang gimana nih? Iya, dapat mengubah waktu katanya. Berarti bisa maju ke masa depan, juga bisa mundur. Keren, bagus. Nanti mau lihat ya ceritanya. Kalau dari kelompok mana begini? Penyihir aja udah ajaib nggak tuh? Iya, jadi ini penyihir nanti mau digimanakan? Iya, dia nanti mau mengubah cermin jadi sebuah batu. Keren ya, bisa nih. Ajaib nggak tuh? Iya, kalau kelompok Reza rencananya jagung emas. Ih, emas jagungnya ya. Rencananya keajaiban apa yang mau dibuat? Dijualnya nanti nih. Dia mau menjual jagung emas ini dan dijual. Wah, kaya raya lagi ya. Oke, bagus. Berarti semuanya sudah bisa ya. Nah, nih, sebelum menulis, ibu akan jelaskan dulu nih mengenai langkah-langkah menulis cerita imajinasi. Ini untuk yang pertama, tahap perencanaan dulu. Jadi kita rencanakan itu yang gimana ya? Kita bayangkan dulu apa yang mau kita buat dalam kelompoknya. Makanya ibu suruh buat kelompok. Kalau buat sendiri mungkin agak susah. Jadi nanti tanya kawan-kawannya ide-idenya ya. Untuk yang tahap merencanakan, itu yang pertama adalah tentukan idenya. Udah dapat idenya? Ada tadi mengenai ini ya, petani yang nanti dapat berdialog dengan si keledainya, hebat. Terus nanti kita gali ide cerita itu dengan apa? Kita rangkai peristiwanya. Jadi kalau tadi seorang petani dengan keledai mau diapakan? Mungkin dia mau pergi ke pasar. Dalam kepergiannya mereka berdialog ya, nanti mungkin begitu ya. Nanti dilanjutkan atau gimana ya. Setelah dirangkai peristiwanya, baru kita kembangkan dengan luas
bacanya. Setelah nanti dibuat judulnya, kita revisi, perbaiki lagi. Gimana nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu langkahnya ini merevisi? Langkah ini nanti kalian nanti baca ulang teksnya. Setelah dibaca kalau ada kalimat yang salah atau yang gak enak didengar, kita perbaiki, kita baguskan kalimat dalam ceritanya. Paham? Nah, dan yang terakhir ada lagi publikasikan. Nah, dipublikasikan ini nanti kita bentuk presentasi di depan satu-satu, siap? Ya, jadi nanti setiap anggota kelompok maju ke depan ya untuk membacakan hasil presentasinya. Dan hasil karya yang terbaik nanti juga akan Ibu pajang di mading sekolah kita. Keren nggak tuh? Ya, tangannya dulu kita semua. Ya. Nah, kemarin kan sudah Ibu berikan nih beberapa link di WA grup kelas kita. Sudah dilihat? Sudah. Sudah ditengok tuh videonya? Sudah. Sudah dibuat ringkasannya? Sudah. Bagus. Berarti nanti ini jadi tambahan referensi kalian ya dalam menulis. Nah, ini tugasnya. Tugasnya, bacalah teks cerita imajinasi yang terdapat di internet. Nah, link-link yang Ibu kasih di WA grup kelas ada contoh menulis cerita imajinasi. Kalau kalian sudah lihat, ya tidak paham nih. Kemudian, buatlah rancangan dari teks tersebut dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasanya. Nah, setelah itu, setelah dirancang, nanti disajikan di depan temanku secara berkelompok. Oke? Nah, bisa siap? Bisa siap? Tadi sudah informasikan ceritanya. Bisa siap kita untuk memulai diskusinya? Bisa. Jangan hitungan ketiga kita berdiskusi ya. Dengan catatan boleh berbicara tapi tidak boleh ribut. Boleh berbicara. Diskusi namanya ya kan? 1, 2, 3 ya silakan. Baca buku halaman berapa tuh? Oh, yang ada cerita ini ya, fantasi sama cerita imajinasi sama ya. Jadi dibaca ya. Nih, Ibu kasih dulu mana yang strukturnya, yang cara-cara menulisnya. Sini Ibu balik dapat itu. Menentukan tokohnya siapa. Nih, menceritakan kembali. Banyak kan? Nah, sekarang kita bagian yang mana? Kita sudah bagian ya. Ya bisa sendiri ya. Oke? Baca ya. Kamu jangan tidur, baru semuanya. Nggak boleh tidur, baca ya. Nah, baca lagi bagus, diperhatikan. Kalian? Sampai mana? Nah, ya bagus. Mana bukunya baca? Oh, bisa. Kamu kan bukunya. Coba kasih dia satu.
Setiap satu koin 0 sampai 10. Oke? Setiap koin kasih nilainya. Nanti ditotalkan. Bisa? Bisa. Iya, oke. Nah, mana nih ketua kelompok? Pilih untuk pencabutan nomor. Kelompok yang tampil. Nah, pilih ya. Nah, coba lihat. Nomor 1 siapa? Nomor 1 siapa? Nah, Imam ya. Ya, silakan Imam, tepuk tangannya untuk Oke, sambil kita menunggu Imam untuk siap-siap, supaya kita bersemangat ibu penyanyi seperti biasa ya. Udah paham kan? Oke. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Belajar bahasa Indonesia. Bapak Imam silakan tampil, tepuk tangannya. Ya, yang lain perhatikan ya, sambil dinilai teman yang tampil. Dan jangan lupa selain dinilai juga nanti berikan tanggapannya ya. Tanggapan boleh saran. Tanggapan itu saran ya. Kritikan juga boleh. Dan pertanyaan juga boleh ya. Oke, silakan. Geser sini. Ya, lagi. Ya. Oke, mulai. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Khairil Anwar akan membicarakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Iman Faisal. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Syarifah dan Sasmina. Kepada teman kami untuk silakan. Kelompok kami memilih Khairil Anwar karena Khairil Anwar dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli tahun 1922. Dia merupakan anak kedua dari pasangan Khairil dan Zulaikha. Ayahnya berasal dari Khairil Anwar. Ayahnya pernah menjabat sebagai bupati kabupaten di daerah Riau. Ukuran fisik antara lain satu meter saja dan yang terhormat dan putus pada tahun 1929. Kuat dan sempurna tebu pada tahun 1949 hingga mengikat sakit pada tahun 1950 bersama Seniman Angkatan 40 Buku yang kami buat berdasarkan gambar adalah teknologi ajaib. Kali ini ada tahunnya 13 tahun. Aku mendapatkan sebuah teknologi benda warna putih. Dia melakukan dengan ketika menerimanya dan menemukan ketika ini menemukan buku 9 dan aku tiba-tiba mendengar suara ayah yang berkata, "Aku sudah tahun." Aku digolongnya dari hal tersebut. Kalimat seperti itu saya sedang lalu. Aku menyadari bahwa teknologi merupakan teknologi ajaib. Aku mencoba menggunakan 3 hari yang lalu. Dia pakai karena ayam terjadi sama persis. Akhirnya aku penasaran dengan masa depan dan mencoba bertahun berikutnya. Dia sepertinya kita tersebut. Aku mengetahui bahwa kucing kesayangannya meninggal. Aku malah sangat sedih. Itu bertahun-tahun. Bukan aku menunggu 2 tahun lagi. Dia akhirnya kembali menunggu hari selanjutnya karena tahu dari bulan. Karena kucingnya aku memperhatikan mempunyai anggota ajaib di seluruh air. Karena 2 tahun sudah datang. Namun dia sadar bahwa tetap tidak
Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang kami, cerita kami, silakan. Ya, bagi ada yang ingin bertanya silakan dikritik boleh, dikasih saran boleh, ditanya juga boleh ya. Jawaban ini akan dijawab oleh Irfan. Silakan. Jawaban ini akan dijawab oleh Irfan. Kepada Irfan, silakan. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Silakan kamu kepada Gusti. Menurut saya nilai sudah bagus dan menurut pelajarannya sudah terlihat. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangannya. Ya, bagus sekali. Silakan. Untuk kelompok yang nomor 2, siapa? Ya, lanjut kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang kedua ya. Selamat pagi teman-teman. Ya, iya, bagus sekali. Yuk. Kami dari kelompok Taufik Ismail akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Fahri. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Nabila dan Salwa kepada teman kami. Silakan. Kelompok kami memilih Taufik Ismail karena Taufik Ismail merupakan seorang sastrawan yang cukup terkenal di Indonesia. Dia sudah bercita-cita untuk menjadi seorang sastrawan sejak masih dulu di bangku sekolah menengah atas. Nama lengkap Taufik
Teman-teman yang ingin bertanya dan menanggapi, kami persilakan. Silakan kelompok Khairul Anwar. Kami dari kelompok Khairul Anwar ingin menanyakan badai protes terhadap sesuatu. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Nabila. Terima kasih untuk apakah ada yang ingin menjawab? Silakan kelompok mana? Menurut saya ceritanya bagus dan demikian hasil kerja kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan ya. Ya, kelompok kita sekali kami. Ingat ya, yang menampil ini juga dinilai sama kelompok lain. Jadi tampil semaksimal mungkin. Nanti akan diberi hadiah. Ayo, mana nih kelompok yang ketiga? Kelompok ketiga yang maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Marusi akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Devi. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Alpariski dan Celip.
Ya, silakan mulai. Buat suaranya ya. Kelompok kami memilih Rendra karena Rendra lahir di karena kuliah di Purwokerto, Gajah Mada, tidak ramai, dan menggalakkan pengetahuan dari kebijakan. Pulau dari Amerika Serikat seperti Bandung, Kementerian Tersebut sekaligus menjadi tahun 1954 ia mengikuti seminar tradisi dan tahun 1971 hingga 1979 satu orang yang menjual hadiah untuk nama saya pada drama bagi kementerian beda tahun 18 tahun 1954. Dua, tahun 1956 ceritanya mendapatkan hadiah dari majalah Kisah. Tiga, tahun 1957 memperoleh hadiah Sastra Nasional BPKI hadiah Maranda Orang Cinta. Tahun 1968 memperoleh hadiah dari majalah Hari Sindang. Tahun 1956 mendapat hadiah pertama dari Yayasan dan suka untuk tentang proyek drama 1900. Tahun 2010 Rendra menerima anugerah seni dan Karika RI dan tahun 1975 memperoleh hadiah penghargaan.
Ya, tepuk tangan ya. Oke, kamu semua ya. Nah, tadi sudah maju semuanya kan? Ada yang belum maju? Ada yang belum maju? Iya, berarti semuanya sudah tampil. Nah, tadi sudah dinilai kan kelompok-kelompok yang sudah maju? Oke, nah sekarang waktunya kita untuk menilai nih siapa nanti hasil penampilan dan karya terbaik. Nah, mana nih ketua kelas dan ketua kelompoknya? Ketua kelompok masing-masing kelompok coba kumpulkan nilai-nilai yang tadi. Nah, buat ya. Yang pertama Rendra. Yang kedua tadi siapa? Kail ya. Terus Taufik. Iya, tak apa. Terus satu lagi apa? Mara. Oke. Bu ambil nama awalnya saja ya. Oke, kumpulkan nilainya. Nah, coba kumpulkan. Taufik Ismail berapa dari kamu? Dari kamu berapa? Hah? Coba dari sini. Kamu kiri sini semuanya. Nah, iya. Satu ya. Coba. Taufik Ismail tadi total semuanya. Total semuanya. Yuk, tambah. Kami bilang tadi total kan. Mana? 8 tambah 8. Berapa? 16. 16 untuk Taufik Ismail lagi. Berapa? Ini berapa? 10, 13. Malah 13. Lagi. Lembah berapa tuh? 11, 19, 19. Lembah 19
Oke, tepuk tangannya. Oke, apa yang ini tadi tuh? 7, 8, 4, siapa tuh? 14. Oke, kita totalkan ya. Kita totalkan yang tekan nggak nih? Totalkan ya. 19 sama 16 berapa? 20, 35. Betul? Tambah 18. Ayo, ayo. Tengok kalkulatornya. Hah? 43 bagus sekali. 33 ya, sorry ya. 53. Nah, sekarang 20 tambah 18. 38. Tambah 14. 52. Ya, 16 tambah 18. Berapa? 16 tambah 18. 50. 30 berapa nih? 34. 39. 49. Iya. Mana Rusli? 13 tambah 19 berapa? 20. 32 ya? Ya kan? Betul nggak tuh? 32 tambah 14. Hah? Hah? 46. Betul? Jadi kelompok yang menang ini siapa? Hendra. Kelompok Hendra maju ke depan. Tepuk tangannya. Pemenang kedua siapa nih? Kayaknya Ridwan. Nggak apa-apa, walaupun nanti nggak menang tapi sudah tampil. Saya mau punya hadiah nih, hadiahnya untuk mewah tapi bisa jadi support supaya kalian lebih giat lagi belajar ya. Nah untuk yang tampil nih, aku kasih wafer nih ya. Tepuk tangannya. 6 ya? Ya, iya bagus. Nah, ya. Oke, sudah semuanya. Jadi, silakan dulu tepuk tangan lagi. Oke, ya sudah belajar kita mengenai cerita imajinasi kan? Tadi sudah ada nilainya. Siapa pemenangnya? Kelompok pemenangnya siapa tadi? Nah, setelah itu kita ibu mau merefleksi dulu nih, melihat ya. Nih, setelah kita belajar seharian, apa yang kamu pelajari hari ini? Iya, mengenai cerita imajinasi, bagaimana menulis cerita imajinasi. Menarik nggak menulis cerita imajinasi? Menarik. Susah? Enggak. Ya, susah gampang ya. Nah, bagaimana perasaan belajar hari ini? Senang. Iya, senang. Bagus. Nah, selanjutnya
tadi kita kan sudah belajar mengenai apa tadi kita pertama? Belajar mengenai apa? Hah? Tadi kita sudah belajar mengenai orientasi strukturnya, apa pengertiannya, cara-cara menulisnya, berdiskusi dan menampilkannya. Sudah? Nah, dari kesemuanya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah paham semuanya? Benar sekali. Nah, sekarang materi kita selanjutnya itu mengenai teks prosedur. Silakan dibaca ya. Jadi nanti pertemuan kita selanjutnya mengenai teks prosedur. Pelajari ya, ada di buku paketnya. Oke. Nah, selanjutnya ini akan ditutup oleh ketua kelas yang mana? Doa yang ditutupnya coba. Ya, pimpin doanya. Yang lain tolong simpan makanannya dulu. Kita kusuk dengan doanya dulu ya. Iya.